Pada chapter 55 dari manga Boruto, kita dikejutkan dengan momen bahwa Kurama yang merupakan biju dalam tubuh Naruto Uzumaki telah tewas. Hal ini terjadi karena setelah dia menggunakan Byron Modo yang awalnya diklaim bakal menewaskan mereka berdua. Namun akhirnya terungkap bahwa Kurama berbohong terkait konsekuensi dari Modo tersebut yang ternyata hanya akan menewaskan dia saja. Kepergian Kurama dari dalam tubuh Naruto tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap dampak yang akan terjadi terhadap kekuatan sang Hokage ke-7 dalam kelanjutan kisah Boruto. Hal ini karena cakra milik Kurama yang merupakan seekor biju bisa dibilang tadinya merupakan sumber kekuatan terbesar yang dimiliki oleh sang Hokage ke-7. Nah, di bawah ini Alizuel akan membahas teori terkait bagaimana Naruto tetap kuat tanpa keberadaan Kurama. Nah, penasaran apa saja? Yuk simak ulasan Alizuel berikut ini. Memanfaatkan potensi kekuatan klan Uzumaki. Iya, Naruto merupakan anak dari Kushina Uzumaki dan Minato Namikaze. Hal ini pun tentunya membuat dia memiliki darah Uzumaki dari ibunya yang kerap disebut sebagai salah satu klan berbahaya di dunia ninja. Meskipun begitu, Naruto bisa dibilang jarang menggunakan sejumlah kekuatan yang menjadi ciri khas dari klannya tersebut, baik saat masih menjadi seorang genin atau ketika sudah menjadi Hokage. Nah, kepergian Kurama pun bisa menjadi kesempatan baginya untuk memanfaatkan potensi kekuatan klan Uzumaki yang mengalir dalam darahnya. Apalagi anggota klan Uzumaki dikenal memiliki berbagai kemampuan yang membuatnya menjadi lebih unggul dan ditakuti sebagai seorang ninja. Salah satunya adalah jumlah cakra yang jauh lebih banyak ketimbang manusia biasanya, serta punya umur yang lebih panjang. Keberadaan jumlah cakra yang besar tersebut tentunya sangat berguna setelah kepergian Kurama dari tubuhnya. Hal ini pun membuat sang Hokage ke-7 masih bisa menggunakan sejumlah jurus yang memakan jumlah cakra yang banyak tanpa takut kelelahan dalam waktu yang dekat. Beberapa jurus tersebut seperti Odama Rasengan atau Kage Bunshin dalam jumlah yang banyak. Selain itu, sang Hokage ke-7 juga bisa memanfaatkan teknik yang sudah menjadi ciri khas milik klan Uzumaki, yaitu Fuinjutsu atau jurus penyegelan. Iya, klan Uzumaki memang dikenal memiliki berbagai jenis Fuinjutsu yang berbahaya yang ditakuti oleh klan lain. Bahkan, keberadaan Fuinjutsu inilah yang membuat klan Uzumaki pada akhirnya dibantai oleh ninja dari desa lain yang ketakutan karena teknik mereka. Memaksimalkan potensi Senjutsu. Senjutsu alias Sagimodo adalah sebuah teknik spesial di mana penggunanya menyerap energi alam untuk digabungkan dengan cakra yang ada dalam tubuh mereka. Setelah menyatu, kekuatan yang mereka miliki pun akan bertambah pesat dan juga membuka potensi untuk mengembangkan jurus lain yang dikuasainya. Selain itu, Senjutsu juga bisa digunakan untuk melacak keberadaan individu lain di sekitar mereka. Nah, Naruto pun telah menguasai teknik Senjutsu ini sejak masih remaja dengan berlatih di Gunung Byoboku bersama sejumlah katak ninja. Efektivitas dari teknik ini pun sudah terbukti ketika dia membuat 6 wujud pain kewalahan meski dia hanya bertarung seorang diri saja. Bahkan kalau bisa dibilang Senjutsu menjadi teknik terkuat kedua dia selain berbagi mode cakra milik Kurama. Pada anime Boruto, sang Hokage ke-7 pun terlihat beberapa kali masih mampu menggunakan teknik tersebut, baik untuk bertarung atau sekedar melacak sesuatu. Makanya kemungkinan besar dia akan lebih mengandalkan teknik Senjutsu ini pasca tewasnya Kurama di chapter 55 manga Boruto. Menjadi Jinchurichi dari biju lain. Selain Kurama, masih ada monster berekor alias biju yang berkeliaran di semesta anime Boruto pasca selesainya Perang Dunia Ninja keempat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan kalau Naruto pada akhirnya menjadi Jinchurichi dari biju lain selain Kurama atau setelah ditinggalkan oleh Kurama. Hal ini pun tidak mustahil karena sudah pernah terjadi sebelumnya. Tepatnya setelah yang Kurama ada dalam tubuhnya diekstrak untuk membangkitkan Jubi alias monster berekor 10. Setelah itu, Minato pun mentransfer Yin Kurama yang ada di tubuhnya
tubuhnya ke badan Naruto agar dia tidak tewas sehingga membuatnya menjadi Jinchurichi sekali lagi. Potensi Naruto menjadi Jinchurichi dari biju lain setelah Kurama tewas pun diperbesar lagi dengan fakta bahwa dia bersahabat dengan seluruh monster berekor selain Kurama. Makanya biju lain kemungkinan tidak akan menolak jika dia meminta untuk disegel di dalam tubuhnya. Bahkan bisa saja biju lain justru menawarkan diri untuk menjadi sumber kekuatan tambahan sang Hokage ketujuh setelah mengetahui Kurama tewas. Yang terakhir, memodifikasi tubuhnya dengan teknologi ninja. Dalam lanjutan cerita di serial Boruto, dunia ninja kini sudah jauh lebih canggih dan modern ketimbang pada era anime Naruto Shippuden. Makanya, tidak heran kalau kita kerap disajikan dengan beberapa teknologi canggih di semesta Boruto, termasuk alat yang digunakan sang tokoh utama sewaktu ujian Chunin. Bahkan, terungkap juga bahwa teknologi tersebut bisa digunakan untuk memodifikasi tubuh dari manusia biasa. Contoh modifikasi terhadap manusia itu dapat dilihat pada sejumlah anggota organisasi Kara yang memiliki berbagai macam alat dalam tubuhnya. Berkat hal ini, anggota Kara pun punya kemampuan yang lebih dahsyat dan tidak cuma mengandalkan jurus seperti ninja biasa. Kekuatannya pun beragam, mulai dari laser untuk menyerang jarak jauh hingga kemampuan regeneratif untuk memulihkan bagian tubuh dengan cepat. Naruto pun sebenarnya sudah memiliki teknologi yang tertanam di dalam tubuhnya usai Perang Dunia Ninja keempat. Teknologi itu adalah tangan kanan buatan untuk menggantikan lengannya yang putus setelah beradu melawan Sasuke. Tangan palsunya tersebut dibuat dengan sel Hashirama sehingga dia bisa mengakses kemampuan sang Hokage pertama, seperti kemampuan regeneratif dengan cepat atau teknik Mokuton. Lalu dalam kelanjutan kisah anime Boruto, tangan palsu miliknya tersebut juga sempat ditanami teknologi yang dapat menyerap teknik ninjutsu yang dikeluarkan lawan. Hal ini mirip dengan teknik Rinnegan yang berada di telapak tangan Momoshiki. Makanya tidak menutup kemungkinan kalau Naruto pada akhirnya menambah teknologi di tubuhnya agar bisa tetap kuat tanpa keberadaan Kurama di dalam tubuhnya. Teman-teman, itulah sejumlah teori terkait apakah Naruto bisa kuat tanpa Kurama. Dari sejumlah teori tersebut, manakah yang menurut kalian yang masuk akal? Atau mungkin kalian punya teori lain? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe channel Alizwell. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.